Di bawah video, Sudahlah. taruh di bawah jadi keren itu. Ya, coba, nah. Jadi, Ya, gitu, ada, mantap, mantap. Lihat mukanya semua segar. Kalbe. Bapak Ibu Baiklah, yang kami Pak. hormati, dengan memanjatkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka pendidikan kedokteran berkelanjutan ilmu kesehatan anak yang ke-27 tadi sudah dibuka oleh Pak. Prosesi pemotongan pita. Ya, dengan demikian acara pameran PKB Ilmu Kesehatan Anak ke-27 resmi dibuka. Dengan ucapan selamat siang. Terima kasih. Dan terima kasih Dr. Gustaf dan juga Dr. Sanjaya atas penyampaian materi Industrial Symposium yang pertama. Dan hadirin sebelum beristirahat, mari kita memasuki acara selanjutnya yaitu Lunch Symposium yang kedua dengan topik Practical Approach in Managing Feeding Problem dari Morinaga dengan moderator Profesor Dr. Daryo Herman Syarif PhD SPH. Lahir di Jakarta tahun 1998. Beliau menjalankan pendidikan sebagai dokter spesialis anak di Fakultas 2002, PhD tahun 2011, dan Profesor Ilmu Kesehatan Anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Akademik Profesional IDAI, serta Direktur dari Indonesia Medical Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Murah. Saya rasa CV-nya bisa langsung kita. Proses feeding merupakan suatu proses yang kompleks. Kita tahu semua merupakan suatu proses. Nah, dapat dokter lihat semua di sini beberapa jenis feeding ditutupi yang sering kita hadapi sehari-hari, mulai dari waktu makan yang lama, anak menolak untuk makan, kemudian ada kemampuan anak untuk makan secara mandiri sesuai dengan usianya, misalnya anak-anak tahun 2 misalnya sudah bisa makan tidur pada saat bangun dia tidak mau sama sekali, mungkin disebabkan karena adanya masalah terus disebabkan dengan traumatic feeding disorder seperti itu dikeluarkan hal ini. Kemudian ada juga masalah dia anak-anak tuh harus ada distraksi sebelum dia mau makan ya, misalnya harus dengan menonton TV, diberikan sambil bermain seperti itu ya. Kemudian ada juga yang masih menetek, tertinggi pada usia 6 tahun. Kim dan kawan-kawan mendapatkan bahwa kejadian feeding di ini disability sampai 40 sampai 80%, bahkan pada anak-anak yang mengalami autism spektrum disorder dan sampai 90%. Saya kira kalian dokter semua sudah memahami dengan baik tentang feeding principle ini ya. Orang tua itu yang memutuskan di mana dan apa yang dimakan. Sementara anak memiliki hak. Hak anak itu adalah menentukan seberapa banyak yang mau makan. Sudah tentu avoid distraction, hindari distraksi. Kemudian kita memberikan jadwal makan sedemikian rupa pada anak. Dan jadi ada salah apa? Saya itu dia sambil coba ini apa? Ayo makan nak, makan nak. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa masalah makan itu tidak hanya melibatkan anak saja, tetapi juga orang tua serta interaksinya. Kita juga melihat secara responsif feeding apakah controlling, menggantikan ataupun negatif. Yang bagus itu ya responsif ya, karena pada responsif itu dia mengakomodasi rasa lapar dan kemudian dari anak yang menghormati anak itu boleh yang menguasai makanan, ada yang disenangi dan ada yang tidak disukai. Kemudian pada tipe yang responsif tadi yang bagus adalah orang tua itu menentukan yang saya sebutkan tadi apa yang pokoknya itu dia menentukan harus habis nih sekian nih harus habis seperti itu. Nah sementara kalau udah ada terlalu memanjakan apa aja kemauan anak boleh deh mestinya waktu makan pertama. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan dari para hadirin. Saya rasa banyak yang mengganjal di hati kita. Silakan ada Dr. Ayu bersama kita. Sebenarnya saya awali ya,
mungkin mewakili keresahan teman-teman juga. Kita sering melihat ya Dokter Ayu pada usia 6 bulan itu bayi datang ke kita mulai dengan masalah makan dari orang tua. Itu sebenarnya panjang ya jawabannya Prof ya. Kayak ujian saya Prof, saya takut. Artinya kita harus melihat kali ya, gimana sih kesiapan anak itu sendirian, apakah emang anak itu siap atau tidak kan gitu Prof ya. Artinya mulai dari cara-cara menilai MPASI, apakah anak itu sudah layarnya tegak kan seperti itu, kemudian apakah refleks menjulurkan lidahnya sudah berkurang, karena sering kan ibu-ibu mengeluh ya Prof, makan dilepeh nih baru makan dibuang, nggak segitunya, kan pelan-pelan nih pasti sekitar 2-3 sendok lah kira-kira, dua hari sekali, 2 kali sehari, dia dijaga menjadi 3 kali sehari seperti itu. Nah, jenis makanan yang mana gitu ya Prof? Buah-buahan, dan masih ada juga Prof pasien yang kasih anaknya buah aja awalnya Prof. Nah, tapi kita jelasin kepada orang tua yang sekarang ternyata ada gapnya nih antara kebutuhan dengan satu jenis bahan makanan saja, tapi harus mumpuni semua, karbohidratnya udah ada, proteinnya ada, lemaknya juga ada, dengan nutrien juga ada tergantung di dalam MPASI. Jadi sudah langsung makanan komplit diberikan pada saat pertama kali. Kalau bisa rumahan, iya bagus. Yang penting mumpuni nih, bisa mencukupi semua kebutuhan dari anak tadi. Karena saat awal hanya 2 atau 3 sendok sehari. Saya rasa memang sulit jawabannya, tapi saya rasa kita dapat ya apa yang dimaksud dengan Dokter Ayu tersebut. Oke, saya kasih satu kesempatan untuk peserta. Ya, ada di silakan Dok. Terima kasih kesempatannya Dok. Izin bertanya Dok, saya Anira, dokter internship dari Puskesmas Mengui 1. Jadi di sini saya menemukan kasus pasien bayi usia 18 bulan. Dia hanya mau makan snack. Pasiennya ini makan dagingnya jarang-jarang, tapi dia lebih suka makanannya itu yang pedas, seperti ayam geprek seperti itu. Kemudian dia ini juga makan karbonnya itu jarang. Nah, bagaimana kita sebagai dokter umum untuk meng-KIE ortunya ini, di mana ortunya ini dia prinsipnya itu adalah pasiennya mau makan apa aja, contohnya seperti snack aja sudah dimaklumkan seperti itu, dan juga langkah-langkah nyata apa saja yang bisa dilakukan kita sebagai GP untuk membantu merubah perilaku anak-anak ini yang memilih makanan snack dan juga makanan yang pedas dibandingkan makanan yang harusnya di usianya. Dan juga apakah kita harus menunggu dia sampai kriteria red flag dulu baru kita rujuk atau bagaimana? Terima kasih Dok. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu sangat menarik sekali karena sering kita hadapi di praktek kita juga ya, seperti itu datang pasien itu maunya terpaksa karena maunya yang dapetnya pedas seperti yang menghentak ya. Ini kemungkinan langsung kepada kasusnya saya jawab secara singkat ya. Mungkin anak tersebut mengalami ada masalah sensoriknya di sana, di mana sensoriknya itu dia mengeluarkan suatu tegangan, suatu impuls yang kuat untuk bisa memakan seperti itu kayak Prof. Jadi dia perlu yang rasanya menghentak baru dia memakan. Jadi kita akomodasi seperti itu caranya dia. Jadi ya dikasihlah makanan yang sangat berasa seperti itu. Saya harus terus dikerjakan sama mengakomodasi masalah makan di anak tadi itu, masalah sensorik tadi. Baik, makasih. Nanti kalau belum jelas ketemu di saat makan siang loh. Sebetulnya bisa nggak Dokter Ayu jelaskan kepada kita kapan sih seorang bayi itu ya ini sudah waktunya saya perlu tingkatkan kalorinya dari yang biasanya. Dan musisi selalu bergerak kepada PNC, Pediatric Nutritional Care. Nah di sana kita lihat berapa sih setelah kita melakukan assessment di sana, pada saat melakukan assessment sudah tentu kita melakukan ecology sambil melihat secara menyeluruh bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari anak tadi, seberapa sih dia bisa makannya seperti saya sampaikan tadi Prof ya, yang padat kalau dia lebih tinggi dengan volume tertentu yang mungkin lebih ditingkatkan seperti itu. Nah seberapa banyak tergantung dari beberapa kurangnya, bisa menggunakan yang agak tinggi sedikit kalorinya dibanding standar atau mungkin yang lebih tinggi lagi yang bukan ONS seperti itu, atau kalori yang paling tinggi lagi seperti yang ada di negara kita kan 1,5 kilokalori itu satu sisinya seperti itu, tergantung pada kasus per kasus.
sebisa mungkin menggunakan makanan sealami mungkin, tapi jika tidak mungkin kan kita berikan suplementasi. Nah, suplementasinya tergantung perlu seberapa banyaknya, mungkin seperti itu. Saya rasa jelas ya disampaikan Dr. Ayu bahwa pada prinsipnya ada pada tempatnya dan dengan high kalori, tapi sesuai indikasi. Begitu juga dengan jumlah kalori yang akan ditingkatkan sesuai dengan klinis anak. Jadi itu peran kita sebagai seorang dokter anak melihat klinis seorang anak apakah indikasi pemberian dan sebagainya. Saya rasa saya harus tutup acara hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Dr. Ayu untuk membagi ilmu dan pengalaman kepada kita. Terima kasih Dr. Ayu. Selamat.